Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5, saya Nisa Dan saya Ayu. Di sini kami akan menyampaikan tentang Materi pendidikan agama Islam di bidang akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya Ayu Viola Sandra dan rekan saya Khairunisa. Di sini kami akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam di bidang akhlak. Baik, sebelum memasuki materi, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Baqarah ayat 1-10. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun 'azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Baik, di sini saya akan membacakan skop, sekuensi, dan stressing. Yang pertama, skopnya materi pendidikan agama Islam di bidang akhlak. Kemudian sekuensinya memahami tentang yang pertama pengertian akhlak, yang kedua pokok-pokok pembahasan akhlak, yang ketiga tujuan akhlak, yang keempat pembagian akhlak, yang kelima manfaat mempelajari ilmu akhlak. Selanjutnya stressing. Siswa mampu mengetahui pengertian akhlak. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pokok-pokok pembahasan akhlak. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tujuan akhlak. Yang keempat, siswa mampu mengetahui pembagian akhlak. Dan yang kelima, siswa mampu mengetahui manfaat mempelajari ilmu akhlak. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Khairunisa. Baiklah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, di sini saya akan membacakan An-Naba ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il 'adzim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, di sini kita akan membahas tentang akhlak. Asal-usul sebuah kata akhlak yaitu al-khuluq. Maksudnya adalah tabiat, tingkah laku, kebiasaan, dan juga kelakuan. Jadi akhlak adalah sifat yang ada di dalam jiwa manusia yang timbul dengan mudah dan juga spontan tanpa adanya suatu paksaan. Jadi akhlak ini tuh apabila ia spontan itu dinamakan dengan akhlak. Ada 3 tokoh ulama bidang akhlak yaitu Ibnu Masakawi, Abu Hamid Al-Ghazali, dan juga Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah suatu sifat, watak, dan tingkah laku yang ada di dalam jiwa manusia
yang timbul dengan mudah dan juga spontan tanpa adanya suatu paksaan yang memunculkan suatu kebiasaan sehingga sudah menjadi budaya dalam kehidupannya masing-masing. Adapun untuk pokok pembahasan yang kita bahas di dalam ilmu akhlak ini adalah satu, ilmu yang menyelidiki tingkah laku dan juga sifat manusia. Yang kedua, pembahasan ilmu akhlak ini meliputi semua aspek kehidupan yang ada di dalam manusia, baik itu individu maupun juga kelompok. Selanjutnya ini adalah tujuan pembinaan akhlak atau bisa disebut dengan tujuan pendidikan akhlak. Jadi, tujuan pendidikan akhlak adalah untuk menjadikan manusia yang memiliki akhlak yang baik, yang aman, damai dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kehidupan kelak nanti. Jadi dalam pembinaan akhlak ini bukan hanya membuat dan juga melatih pengetahuan dalam melaksanakan ibadah saja, tetapi untuk membentuk sebuah tabiat dan juga tingkah laku dalam kehidupan masing-masing. Nah, ini tadi tuh yang disebut dengan membentuk suatu akhlak yang sesuai dengan Islam ya. Untuk menciptakan atau membentuk akhlak yang baik bagi manusia ini tentunya melalui sebuah pendidikan. Nah, pendidikan akhlak ini adalah inti semua pendidikan. Jadi anak-anak, pendidikan akhlak ini adalah salah satu pendidikan yang sangat penting. Nah, untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan tadi dibutuhkan apa? Dibutuhkan sebuah metode atau langkah-langkah dan juga media dalam penyampaian pendidikan. Nah, banyak sekali yang dapat dilakukan dalam menyampaikan nilai-nilai pendidikan ini, salah satunya dengan meneladani kisah-kisah teladan nabi dan juga kisah-kisah teladan tokoh yang memiliki teladan yang baik. Teladan yang baik dan bisa kita contoh dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Baiklah, saya akan membagikan sedikit kisah Nabi Muhammad SAW yang memiliki teladan yang baik. Jadi kisahnya ini Nabi Muhammad SAW dengan pengemis buta. Nah, suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW pada saat itu dakwah Islam kan, ada pengemis buta yang mengatakan bahwa janganlah kalian tuh mendekati Muhammad, yaitu bohong, dusta dan lain sebagainya. Sehingga dia tuh sangat membenci Nabi Muhammad, menghina dan juga membencinya. Suatu saat ia juga mengatakan hal itu kepada yang menyuapi ia makan, tetapi yang menyuapi ia makan itu hanya diam saja. Nah, ketika besoknya pengemis buta ini disuapi makan kan, tapi kok beda sama yang sebelumnya. Nah, jadi ia menanyakan hal ini kan kepada yang menyuapi ia makan ini, siapakah kamu, kok beda sama yang sebelumnya? Nah, setelah itu yang menjawab, aku adalah sahabat yang menyuapi makan. Yang menyuapi makan waktu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah ia tahu hal itu kan, pengemis buta ini lalu menyesali apa yang telah ia lakukan. Kenapa dia sampai membenci dan juga menghina Nabi? Bahkan ketika ia tahu itu, ia menyesali apa yang telah ia lakukan. Jadi kisah ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat baik kepada siapapun walaupun ia menghina dan juga membencinya. Nah, kisah ini tuh bisa kita contoh dalam kehidupan kita dan kita aplikasikan. Apabila ada yang membenci kalian semua atau menghina kalian, diamin aja. Toh kita juga kan yang dapat pahala, dia juga yang dapat dosa. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang pembagian akhlak. Jadi pembagian akhlak ini dibedakan menjadi dua macam. Apa saja? Satu adalah akhlak mahmudah. Jadi akhlak mahmudah ini adalah tingkah laku yang baik yang biasanya dinamakan dengan fadilah atau kelebihan. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku kelak nanti ketika kiamat adalah yang paling baik akhlaknya.
Nah, ini juga sesuai dengan ayat Al-Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan yang lebih baik, sehingga apabila ada musuh di kamu itu sama halnya dengan teman yang setia. Nah, jadi kedudukan akhlak itu sangat tinggi ya anak-anak. Nah, untuk sifat-sifatnya, akhlak mahmudah ini adalah satu, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tawakal, taubat, hanya Allah lah yang disembah dan patut untuk disembah dan lain sebagainya. Yang kedua, akhlak kepada manusia. Contohnya apa? Baik kepada teman, kepada sesama, kepada tetangga dan lain sebagainya. Tolong menolong lah, itu juga masuk ke akhlak baik kepada manusia. Yang ketiga itu adalah akhlak kepada alam. Di sini kita menjaga dan juga memanfaatkan alam. Contohnya apa? Contohnya kita menanam tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan tadi itu akan menjadi obat bagi kita apabila kita sakit. Itu adalah salah satu contoh yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Jadi yang kedua adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah tingkah laku manusia yang dapat membahayakan iman dan juga mendatangkan dosa. Nah, jadi anak-anak, akhlak ini adalah akhlak yang tidak baik. Contohnya apa? Dusta, mengambil yang bukan hak kita, bohong, sombong, gibah, dengki, dan lain sebagainya. Hal-hal itulah yang mendatangkan kita banyak dosa. Nah, untuk itu ini tidak patut untuk dicontoh ya anak-anak. Selanjutnya adalah manfaat ilmu akhlak. Satu, dengan adanya ilmu akhlak ini, setiap muslim mampu mengaplikasikannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam dalam kehidupannya. Yang kedua, menjadikan setiap manusia yang mengimplementasikannya akhlak ini di dalam kehidupannya. Yang ketiga, itu sebagai pedoman bagi kaum manusia untuk mengetahui mana yang baik dan juga mana yang tidak baik, mana yang mendatangkan dosa, mana yang mendatangkan pahala. Di sini kita sudah tahu apa manfaat ilmu akhlak tadi. Nah, jadi akhlak ini adalah sangat penting dalam hidup kita. Bagaimana kita, sifat kita, watak kita, itu adalah akhlak kita. Nah, setelah mengetahui manfaat ilmu akhlak tadi, di sini bisa kita ambil contohnya, bisa kita aplikasikan ke dalam hidup kita, kisah-kisah teladan Nabi Muhammad. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqil 'adzim." Dan engkau Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang agung. Al-Qalam ayat 4. Nah, di sini sudah bisa kita ambil contoh ya, teladan yang baik bagi kita Nabi Muhammad. Jadi kita bisa mengidolakan Nabi Muhammad, mengikuti kebiasaan dia, tingkah lakunya dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mungkin cukup apa yang saya sampaikan. Minggu depan kita akan adakan kuis tanya jawab. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengingat kembali apa yang saya sampaikan. Oke. Baik, cukup sekian apa yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.